guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku akan menceritakan dua cerita tentang rumah nenek aku. Jadi kita masuk ke videonya. Jadi waktu itu aku ajak temanku buat bermalam di sini karena waktu itu aku akan ajak dia pergi ke ulang tahun adik aku. Karena kalau kita nggak sama-sama itu pasti kita akan kayak rempong gitu kan. Jadi aku suruh semua dia itu bermalam di sini. Jadi btw kita itu bermalam, yang bermalam itu cuma 2 orang, tapi sahabat kayak gitu tuh 3 orang. Jadi waktu itu aku bermalam di rumah nenek aku. Jadi waktu itu aku pergi ke kamar. Jadi btw kamar di sini, di kamar nenek aku tuh 4. Yang 3-nya itu sudah terisi atas sama bawah. Jadi sisa yang satunya mami di bawah, tapi dekat pintu masuk. Jadi pintu belakang. Pas aku ajak dia semua bermalam, aku tuh dalam kamar itu ada 4 orang. Aku, 2 sahabatku dan 1 kakak laki-lakiku. Pas di itu kita tuh masuk belum mau jam 11. Jadi kita itu masuk ke kamar itu baru jam 11 karena kita tuh lagi bersih-bersih rumah, baru kita tuh ganti baju. Jadi pas itu kita masuk kamar setengah 12. Jadi pas itu kita lagi ngobrol sampai hampir jam 1. Pas kita hampir jam 1, aku tuh lagi mau iseng-iseng buat ngerjain dia. Karena teman 2 orang tuh orangnya tuh kayak takut dan tidak takut, karena dia tuh percaya antara dia percaya sama yang katanya itu setan. Jadi aku tuh lagi kerjaan dia sambil selimut, baru aku tutup muka aku semua sampai kaki. Jadi aku tuh pura-pura tidur, nggak tahu kenapa aku ketiduran. Jadi pas itu aku nggak tahu bilang aku ketiduran, jadi aku tuh ketiduran gitu aja, aku ketiduran. Jadi waktu itu temanku lagi ngobrol. Jadi pas temanku yang satunya itu yang balik, pas temanku balik ke kaca, karena kan kacanya di kamar itu sangat besar, kayak kaca rumah orang Belanda gitu, besar banget. Jadi pas itu dia lagi balik ke kaca itu, dan adanya kaca itu tipis banget, jadi dia itu bisa melihat bayangan yang dari luar ke dalam. Apalagi di kamar itu lampunya lagi mati, kita matikan, jadi otomatis kan kita bisa melihat dari luar, bayangan dari luar atau orang dari luar masuk ke dalam, kayak bayangannya itu masuk ke dalam ke kamar itu. Jadi pas itu dia itu lagi dia lagi balik ke jendela. Pas dia balik ke jendela, dia itu melihat ini di luar pagar itu, dia itu melihat pocong guys, karena dia itu sangat ingat bentuknya. Jadi pas itu dia itu di luar ini tuh pagar di luarnya itu adalah pocong. Pas di sini ya guys, dia tuh kayak berdiri saja nggak gerak. Di situ tuh jam 12 hampir jam 1 guys. Jadi di situ dia tuh kayak dia balik lagi, baru dia balik ke sana. Jadi dia tuh kayak rasanya kayak mau takut, dia keringat dingin. Jadi di situ dia tuh langsung tidur, dia tutup mata pakai sarung tidur. Temanku itu yang satunya tuh heran kenapa dia begitu, tapi nggak ambil pusing, dia tuh juga tidur. Besok paginya dia cerita ke aku, tapi kita tuh masih di kamar itu. Jadi dia cerita ke aku, dia tanya, Aish, kan aku dipanggilkan Aish, jadi dia bilang, Aish, tadi malam aku lihat pocong lah. Hah? Jadi aku bilang, di mana? Tadi malam di kaca di depan pagar, aku melihatnya persis. Hah, masa? Hah? Bilang, hah? Iya, dan bakalan kau itu lagi kayak takut lagi di kamar teplak. Enggak, itu cuma kayak kamu tuh cuma nggak beruntung aja dapat begituan. Jadi dia besoknya itu sudah lupakan, dia nggak ingat. Jadi kita lanjut ke cerita keduanya. Cerita kedua aku ini aku akan menceritakan, tapi aku tuh diceritakan sama tante aku, itu cerita tante aku. Jadi pas itu dia lagi di atas di rumah nenek aku, di kamar nenek aku. Kita tuh lagi kumpul, aku, tante aku, ibu aku, dan nenek aku. Kita tuh lagi kumpul di ruangan itu, kita lagi mau cerita-cerita
aku tuh nggak terlalu fokus ke tante aku. Jadi aku tuh lagi main HP, aku tuh nggak fokus main HP. Di sela cerita tante aku, dia cerita ke aku, ke kita semua. Dia bilang waktu itu kan rumah nenek aku itu nggak terlalu cantik. Jadi rumahnya nenek aku tuh kayak batu, tapi kayak rumah dulu, kayak nggak terlalu dulu banget sih, tapi rumah itu kayak nggak terlalu besar, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, kayak sedang. Baru rumah dapurnya nenek aku itu kayak kolam renang. Kenapa aku bilang kayak kolam renang? Karena dia tuh dalam tapi besar banget. Jadi ini kan ruang tamu, ini kan jalan ke ruang tamu itu kayak tinggi. Pas kita mau ke dapur, kita harus tuh lewat tangga baru ke dapur. Kayak ini tuh ruang tamu, ini dapur, jadi kayak kolam. Jadi kayak bilang kayak kolam. Jadi pas itu main di dapur itu, tanteku tuh lagi main sama anaknya. Itu tuh malam Jumat kalau nggak salah, dia tuh lagi main. Tanteku tuh duduk dekat bingkai-bingkai foto, jadi dia tuh duduk sambil itu anaknya itu adik sepupuku itu lagi main mobil-mobilan. Dia tuh lagi main mobil. Kalian tau gak sih mobil yang bisa duduk itu tapi bisa disorong-sorong, jadi ya mobil itu. Jadi dia anaknya itu duduk di mobil itu. Jadi dia itu menyorong, tante itu menyorong. Baru pas dia menyorong kan, kalau di tempat tante duduk itu, kalau kita hadap itu pas ke kita bisa melihat dapur. Jadi dia tuh duduk sambil dorong anaknya. Dia ada juga punya anak yang besar, tapi dia tuh di sebelah sananya, jadi dia nggak lihat mamanya. Dia lagi fokus ke HP dia. Jadi dia duduk, jadi dia main HP. Dia dorong anaknya itu kayak sepupu aku tuh, dia dorong. Pas dia dorong, mobilnya itu lari kencang banget sampai hampir ke, kayak aku bilang, dia hampir ke terjun ke tangga untuk ke dapur itu. Jadi dia, tapi ada nggak tahu kenapa di sepupu itu kaki dia belum bisa jalan, jadi dia kasih turun kakinya tuh, dia kasih turun begini, dia rem begini, dia tuh nggak mau jatuh. Nggak tahu kenapa ya, dia tuh kayak keringat gini, tapi dia tuh kasih turun kakinya begini, dia tahan. Jadi dia tuh, tapi matanya tuh balik ke dapur terus. Dia kayak ketakutan deh. Jadi dia dipanggil namanya Kak Adnan, mak kesini. Ada tuh nggak goyang-goyang, tapi dia tuh kayak diam. Dia waktu itu Adnan lagi diam, masih diam di tempat dia. Jadi dia masih diam di tempatnya. Dia tuh belum bergerak apapun, jadi dia masih diam. Tapi dia kayak dia tuh takut banget karena mau goyang dari tempatnya. Jadi mamanya tuh masih diam di situ. Dia panggil Adnan tuh nggak mau mundur, jadi dia masih tetap dia kayak kaku di tempatnya. Jadi mamanya tuh balik ke dapur. Dia situ terkejut banget karena kenapa bisa anaknya bisa diam begitu, kaku begitu di tempatnya. Dia bisa mengerti kenapa anaknya bisa. Jadi pas mamanya balik ke dapur, dia tuh melihat ada nenek-nenek. Karena di dapur nenekku itu ada meja itu sangat besar untuk meja keluarga, meja makan, tapi dia tuh sangat besar, tapi dari kayu. Dia tuh situ itu di atas sini itu kayak panjang, tapi dia tuh merangkap begini guys, merangkap begini. Terus dia merangkap begini, dia tuh diam, tapi dia tuh pakai gini, dia diam. Itu mamanya kaget, terus dia bilang astagfirullah. Di situ dia berteriak astagfirullah. Tiba-tiba dia tuh lari, kanannya dia gendong Adnan, dia lari keluar, dia pergi ke rumahnya karena rumah tante aku itu sampai rumahnya nenek aku aja. Jadi dia gendong Adnan, dia lari cepet-cepet sampai di rumah. Dia tuh kayak astagfirullah, dia tuh kayak istighfar banget. Jadi pas itu Adnan tuh ditiup ubun-ubunnya. Jadi pas dia ditiup itu Adnan tuh kayak langsung menangis kencang-kencang. Jadi pas di situ mamanya tuh cerita di kita semua tuh. Jadi mamanya cerita ke kita itu kayak, aku tuh kayak karena di dapur itu ada pernah lorong itu untuk kakekku dulu simpan kayak kodok, kayak bermacam-macam binatang. Jadi waktu baru di belakang di dekat teras itu, dekat pagar itu ada sumur itu sumur tua. Jadi sumur itu dalam banget, jadi nggak tahu dari mana asalnya itu. Jadi mamanya tuh kayak astagfirullah. Jadi kebesokan harinya itu
dapur itu dibongkar, jadi nggak ada. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada, tapi banyak sih gangguan, tapi nggak terlalu ekstrim kayak dulu. Gitu aja cerita dari aku. Kalau kalian punya cerita horor yang mau aku ceritakan, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bye.